Bali, pulau dewata yang terkenal dengan keindahan alam dan karya seninya, ternyata juga menyimpan banyak talenta-talenta di bidang olahraga. Di balik senyumnya yang ramah dan lembut, tersimpan kekuatan dan motivasi untuk tampil menjadi yang terbaik dalam setiap laga. Gadis ini adalah Tiffany, pebasket putri asal Bali yang menyajikan permainan indah mengagumkan di Honda DBL Bali Series 2015. Dari tahun ke tahun, Honda DBL telah berkelana ke seluruh pelosok Indonesia, menjemput semangat-semangat baru di berbagai kota. Bersama Honda DBL, sudah banyak pebasket muda yang ditemukan dan dibina untuk menjadi yang terdepan. Inilah kompetisi basket tingkat SMA paling bergengsi di Indonesia, Honda DBL 2015. Tiffany adalah bibit basket muda yang kehadirannya langsung mencuri perhatian. Bakat alaminya tidak tumbuh begitu saja, tapi didukung oleh semangat dan kegigihannya berlatih dan bekerja keras. Kalau yang menginspirasi pasti kakak kelasnya, soalnya lihat kakak kelasnya tuh sekolah di Semansa langsung melejit, prestasinya naik banget. Dalam permainannya, Tiffany selalu punya penguasaan bola yang baik. Mentalnya pun tenang dalam menghadapi tekanan pertandingan dan semangatnya tidak terkalahkan. Kalau dengar-dengar cerita pengalaman dari kakak kelas, di Amerika tuh mereka bisa ikut training, nonton NBA, jalan-jalan, seru semua pokoknya. Kalau udah bisa ke Amerika, telepon mamah dulu, ngasih tahu. Terus beli sepatu lah, sama foto-foto. Banget sama Fanny, soalnya Fanny tuh dia aktif di basket kan, terus dia juga pintar di pelajaran, belum lagi dia jadi MVP di BL waktu ini. Saya bangga banget, terus dia juga udah banggain nama sekolah buat dia buat nama sekolah kita jadi makin keren. Pesan buat Fanny sih, semoga Fanny jadi lebih pintar main basket, terus juga ingat seimbangin pelajarannya juga, jangan sampai lupa, terus sukses, makin sukses depan. Bali ternyata adalah pencetak pebasket putri berbakat yang paling konsisten. Dari tahun 2012 hingga 2014, para pebasket putri dari Bali berhasil menyabet gelar Most Valuable Player atau MVP di DBL Camp selama 3 tahun berturut-turut alias hat-trick. Sungguh sebuah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebelumnya, di tahun 2011 Bali berhasil meloloskan 4 pemain putri untuk belajar dan memperdalam skill basket mereka ke camp di Seattle, Amerika Serikat. Girl power adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kehebatan pebasket-pebasket putri tangguh asal Pulau Dewata ini. Kita dulu nggak pernah ikut tanding keluar gitu kan, terus sekali ikut tanding keluar loh, kok menang. Ternyata tiap kita tanding juga kita nggak kalah jauh sama mereka, meskipun kita emang di bawahnya mereka. Dari situ ya kepercayaan diri kita otomatis naik kan. Karena sekarang dibina lebih baik gitu kan, di situ udah jadi meningkatlah basket di Bali, apalagi terutama ceweknya. Karena ada DBL ini, khususnya wanita kayak lebih ada keinginan gitu untuk main basket. Seriusan DBL itu lu kayak udah besar banget ya, apalagi kan dia kayak udah ngumpulin dari ratusan bener-bener kayak niat gitu. DBL itu sangat mensupport kalangan-kalangan anak-anak muda di perbasketan ya. Ini ajang DBL tuh gede banget, kayak yang nggak pernah nyangka sih bakal ada kompetisi SMA sebesar ini, sebesar DBL. Di Bali event basket itu ya bisa dihitung jari kan, tapi DBL ke Bali itu jadi semua berlomba-lomba. Bisa berangkatin 12 cewek, 12 cowok ke Amerika tuh yang kayak yang gede banget lah buat SMA lo ya. Jadi kalau udah ada targetnya kayak DBL gitu kan kasih apresiasi yang besar banget kan, yang kalau seleksi terus bisa ke Amerika gitu. Itu pasti jadi semangat besar terus
karena ada yang dicapai gitu. Pengalaman yang menarik waktu bermain di Slipton Arena di Sacramento di Amerika. Nah, saya juga lihat setiap tahun tuh sekolah saya sama satu pasti ngirim ya minimal satu lah gitu kan. Jadi semoga Bali ya bisa konsisten terus ngirim buat All Star. Semoga dan tim basket putri bisa menunjukkan kalau emang basket putri itu emang harus disupport dan bisa gitu. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senadanya detak-detuk. Do it for everyone. Make my life a beat. Hai, gue Tino. Kenalin nih sobat-sobat gue. Kita selalu barengan. Olahraga bareng. Mejeng bareng. Lapar bareng. Dan happy bareng dengan sharingan. Sharing internet ringan bareng teman. Yuk, sharingan! Lu, ini kita! Friendship bracelet. All you beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senadanya detak-detuk. Do it for everyone. Make my life a beat. Bali memang dikenal memiliki keunikan budaya dan adat istiadat yang masih dipegang erat oleh masyarakatnya. Meski dikunjungi banyak wisatawan asing yang membawa pengaruh budaya lain, masyarakat Bali masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat Bali begitu istimewa. Budaya warisan nenek moyang berpadu dengan modernisasi, hidup berdampingan dengan harmonis. Kuatnya tradisi ini juga terlihat pada suasana pertandingan final Honda DBL Bali Series 2015. Dari gedung stadionnya saja, sudah terlihat bahwa Bali memang berbeda. Ornamen-ornamen tradisional yang menghiasi stadion membawa suasana khas Pulau Bali yang selalu menarik perhatian. Penonton begitu antusias menghadiri laga SMA paling bergengsi ini. Mereka sudah menyiapkan yel-yel khusus untuk mendukung tim jagoannya. Demi mendukung sepenuh hati, para supporter pun rela mengantri sambil bersorak-sorak membakar semangat semua yang ada di sana. Para pemain pun tak kalah semangatnya. Sebagai penganut agama Hindu yang taat, sebelum laga dimulai, para pemain pun bersembayang di pura kecil dalam stadion untuk memohon agar mereka bisa tampil maksimal dalam laga yang sudah dinanti-nanti ini. Selain itu, ada tradisi unik yang tak pernah ditinggalkan oleh para pemain basket dari Bali di setiap laga. Mereka selalu mengenakan sebuah gelang adat di tangannya. Ketika bel tanda pertandingan dibunyikan, suasana di stadion langsung bergemuruh. Semua bersorak mendukung tim kesayangannya.
Di ajang laga basket paling bergengsi ini, pertandingan dimulai dengan partai final putri antara SMA Soferdi melawan SMA N1 Denpasar. Pertama kali nih DBL udah langsung masuk final, tuh seneng banget. Perasaannya nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Saya bisa berjuang gitu, membawa juga nama sekolah Soferdi gitu. Sebelum keluar tuh kayak sakit perut loh, soalnya tegang sekali gitu. Jadi tahun lalu saya yang nonton kakak kelasnya, dan tahun ini saya yang main. Saya dapat ide buat bawa bendera Porjar. Saya dipercayakan untuk pegang tim yang sudah 4 kali berturut-turut juara. Jadi saya harus mempertahankan untuk yang kelima kalinya berturut-turut. Di kuarter pertama, SMA N1 Denpasar langsung melancarkan serangan sekuat tenaga. Oh, yang bagus dari lawan saya itu defense-nya dia kuat. Sedikit grogi, jadi nggak begitu jalan pattern-nya. SMA Soferdi berusaha mengimbangi permainan, namun kekompakan para pemain SMA N1 Denpasar terbukti tidak mudah untuk ditembus. Menit awal itu emang bagus, cuman menit akhir karena mungkin tim kami Soferdi kehabisan tenaga, jadi mulai tertinggal. Kayak nggak ada feel-nya main gitu di quarter selanjutnya baru. Di kuarter 2, SMA N1 Denpasar makin menguasai pertandingan. Dominasi pemain SMA N1 Denpasar membuat pemain SMA Soferdi kewalahan. Untuk di kuarter kedua memang saya rubah sedikit dari tim pertama, karena di tim kedua saya punya satu point guard yang cukup bagus, Putri. Dia punya speed, dia punya skill. Kita terapkan gimana caranya defense, jangan sampai kita terlalu jauh ketinggalan. Berubah timnya, musuhnya juga berubah, pattern-nya juga berubah. Setelah berusaha sekuat tenaga, SMA Soferdi harus mengalah di kuarter 2 dengan skor 32-20 untuk SMA N1 Denpasar. Ketika kuarter 3 dimulai, seolah ada semangat baru untuk SMA Soferdi mengejar ketinggalannya. Semangat banget walaupun ketinggalan jauh ya, cuman kita tuh ngerasa kayak ayo dong bisa champion gitu. Ayo dong kita bisa kok, kita bisa. Saya mencoba untuk bermain di posisinya 20, itu di posisi sebelah kiri. Jadi saya lebih mengarahkan anak-anak untuk memancing musuh-musuhnya mereka itu ke kanan. Karena saya tahu 20 lebih cepat pada saat dia dribble kiri. Siapa yang punya kesempatan buat syuting, berani syuting. Jadi jangan mengandalkan pemain 1-2 aja yang syuting. Namun tampaknya semangat pemain-pemain SMA N1 Denpasar tak kunjung padam. Mereka begitu lincah menguasai bola di lapangan sehingga akhirnya SMA Soferdi pun harus kembali tunduk pada keunggulan SMA N1 Denpasar. Skor SMA N1 Denpasar semakin sulit dikejar ketika memasuki kuarter keempat. Baru masuk nih ke lapangan, habis itu dapat 3 point sekali. Langsung saya seneng kali. Meski bertempur dengan seluruh kekuatan mereka, tampaknya Dewi Fortuna memang belum berpihak pada SMA Soferdi. Mau tidak mau, mereka harus mengakui bahwa SMA N1 Denpasar bukan lawan yang mudah. Jadi pada saat kita udah mulai masuk ke kuarter 4, saya lebih banyak menerapkan untuk bermain pass break. Ya, tim lawan masih semangat karena biasanya memang di kuarter 4 itu mereka sudah nothing tulus. Laga final mendebarkan ini akhirnya berakhir dengan kemenangan SMA N1 Denpasar dengan skor 57-40. Ada yang teriak, ada yang nangis, sampai gimana ya, udah benar-benar udah di puncaknya. Bangga dan terharu, seneng banget. Makasih banyak banget. Yeay, 6 kali champion. Good job, teams. Akhirnya, kita pun tiba di partai pamungkas final putra yang dinanti-nantikan dengan antusiasme luar biasa. Di partai final ini, SMA N1 Denpasar berlaga melawan SMA N1 Gianyar.
Ini sejarah kami layak masuk final. Awalnya sih grogi, keren. Luar biasa itu aja. Kuarter pertama berjalan sangat alot dan ketat. Masing-masing tim memperlihatkan kekuatan seimbang. Waktu kuarter pertama itu sempat kejar-kejaran, lebih berani untuk bermain lebih keras. Susul menyusul skor terjadi dengan menegangkan hingga akhirnya kuarter 1 ditutup dengan skor 11 sama. Saya di sini sebagai kapten tentunya menyemangati teman-teman yang lain. Permainan tuh sengit gitu, musuhnya masih sama-sama ngotot. Memasuki kuarter 2, SMAN 1 Denpasar mulai sulit dikejar oleh SMAN 1 Gianyar. Skor demi skor dicetak dengan sangat indah oleh SMAN 1 Denpasar. We are strong. Tim lawan tuh udah terasa tertekan walaupun kita masukin bola, nanti tim lawan tuh balas masukin bola. Tim SMAN 1 Gianyar berusaha mengejar ketinggalan. Namun meski didorong oleh semangat membara dan didukung penonton yang memadati stadion, akhirnya kuarter 2 berakhir dengan kemenangan di pihak SMAN 1 Denpasar. Saya sempat down melihat kuarter kedua tuh ketinggalan jauh. Ketinggalan 3 bola nggak salah. Apakah keadaan akan berbalik di kuarter 3? SMAN 1 Gianyar mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk mengejar ketinggalan. Tapi SMAN 1 Denpasar sudah menemukan pola permainan terbaiknya. Kami sempat mengimbangi mereka. Bahkan kami sempat beda 2 poin. Kita udah mulai pede, deg-degan lihat skor, deg-degan lagi pikiran tuh udah champion. Pemain yang baik di kami itu mendapat 4 pelanggaran atau 4 foul. Jadi dengan sangat terpaksa dia ditarik dan saya masuk. Mereka kembali mencetak skor bertubi-tubi. Di kuarter ini pun lagi-lagi SMAN 1 Gianyar harus menyerah pada SMAN 1 Denpasar. Totalitas para pemain SMAN 1 Denpasar tampak nyata di laga pamungkas ini. Mereka terus bermain dan menguasai lapangan dengan luar biasa. Akhirnya, SMAN 1 Denpasar keluar sebagai juara dengan skor akhir 67-41. Dengan kemenangan ini, SMAN 1 Denpasar berhasil mengantongi gelar juara baik untuk tim putri maupun putra. Sungguh sebuah kebanggaan yang tak terkira. Para supporter di stadion pun meluapkan kegembiraan mereka dengan bersorak sekuat tenaga. Yes! Aduh, bahagianya luar biasa itu. Terima kasih saya ucapkan pada pendukung-pendukung DBL dari SMA Negeri 1 Gianyar. Dan terima kasih pada pelatih saya. Kami memberi selamat kepada sang juara dan kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa sampai final. Di balik kehebatan tim yang berhasil berlaga di partai final, ada perjuangan seorang pelatih yang punya misi dan semangat untuk mencetak timnya menjadi juara. Sehari-harinya, ia bekerja di toko bangunan di Gianyar. Namun ia punya cita-cita teguh membawa anak didiknya ke kancah basket terkemuka. All New Beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All New Beat Pop ESP. Let's get the beat. You are the beat. Do it for everyone. Make my life happy. Kuawali hariku dengan tolak angin Sido Muncul yang punya pengalaman hampir seabad mengolah produk herbal. Tolak angin Sido Muncul adalah tradisi turun-temurun untuk mengobati masuk angin. Daya tahan tubuh kuat, gak gampang masuk angin. Sama, aku juga minum tolak angin. Ini berkhasiat. Bebas masuk angin, bebas beraktivitas. Tolak angin Sido Muncul, cocok buat kita. Orang pintar, minum tolak angin Sido Muncul. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik.
Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Safecare. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Safecare. Tak hanya di Bali, kemeriahan laga basket tingkat SMA paling bergengsi Honda DBL ini juga digelar di kota Mataram, Lombok. Suasana menjelang laga final tampak begitu meriah. Bagi tim yang bertanding maupun supporter masing-masing sekolah tidak sabar menunggu laga akbar yang akan jadi ajang pembuktian siapa yang terkuat. Laga basket paling dinanti di Bali sudah berakhir. Tim-tim terbaik dari seluruh penjuru pulau sudah membuktikan ketangguhan mereka di babak final dan mengantongi gelar juara. Di balik prestasi tim yang membanggakan, tentunya ada peluh dan semangat seorang pelatih yang dipicu oleh kemauan keras membawa timnya meraih kemenangan. Pria ini bernama Kadek Darmawan, pelatih basket tim putra SMA 1 Gianyar. Di lapangan, ia terkenal karena kepiawaiannya mengenali bakat murid-murid asuhannya serta kegigihannya menempa mental juara mereka. Di bawah bimbingan Kadek, tim basket SMA N1 Gianyar berhasil mengukir prestasi demi prestasi. SMA N1 Gianyar selalu tampil maksimal di setiap laga dan disegani oleh lawan-lawannya. Saya diajak sama anak-anak SMA 1 Gianyarnya buat melatih itu 3 tahun yang lalu. Tanpa kenal lelah dan tak ada kata menyerah, Kadek selalu mendorong anak-anak didiknya untuk meningkatkan kemampuan permainan mereka. Sebelum saya mengenal YouTube, saya otodidak. Apa yang saya dikasih waktu SMP, waktu saya masih main, saya terapkan sama anak-anak. Semangat dan energi positif Kadek membawa pengaruh besar bagi kemajuan tim binaannya. Dan sehari-harinya, Kadek memang seorang pekerja keras. Sehari-hari Kadek bekerja di toko bangunan di Gianyar. Pekerjaan yang cukup menyita waktu, namun tidak mengurangi semangatnya untuk melatih pebasket-pebasket muda di SMA N1 Gianyar dan mencetak juara-juara baru. Saya bekerja di salah satu toko bangunan yang ada di Gianyar. Saya di situ sebagai kayak SPG gitu, untuk menjaga-jaga di bagian mesin. Hari-hari Kadek selalu diisi dengan semangat dan kerja keras. Meski sudah lelah bekerja seharian, Kadek tetap termotivasi untuk melatih tim basket SMA N1 Gianyar. Mengontrol emosi anak-anak dan juga bisa membangkitkan mental anak-anak. Saya selalu bilang sama anak-anak, tolong disiplin. Karena disiplin adalah kunci semua. Kalau kalian tidak bisa menghargai waktu, gimana kalian bisa menghargai peluang? Di bawah asuhan Kadek, tim basket putra SMA N1 Gianyar berhasil masuk final di laga tingkat SMA paling bergengsi Honda DBL 2015 Bali Series. SMA 1 Gianyar itu sejarah buat mereka karena baru pertama kali ikut final party di DBL Bali ini. Kaget juga, senang juga dapat kepilih sebagai pelatih untuk mewakili Bali ke Surabaya. Kadek beruntung karena memiliki atasan yang sangat mendukung prestasinya sebagai pelatih basket. Tuntutan sebagai pelatih kadang mengharuskan Kadek izin tidak masuk kerja atau pulang cepat untuk menghadiri pertandingan. Namun Kadek selalu bisa mengatur agar pekerjaannya tidak terbengkalai. Karena itulah atasannya pun memberi dukungan penuh padanya. Ya dulu dari awal dia masuk sih dia itu sering latihan sore sama teman-temannya. Terus kira-kira setahun 2 tahun ini dia mulai intens ngelatih.
Etos kerjanya dia pekerja keras. Ya kalau kita sih seneng ya, dia memajukan olahraga di daerah kita juga. Memang tidak mudah menjalani dua pekerjaan sekaligus. Apalagi profesi sebagai pelatih membutuhkan kemampuan fisik dan stamina yang tinggi. Dibutuhkan fokus dan disiplin diri yang tinggi agar keduanya bisa dijalani berdampingan. Kadek memang memiliki kedisiplinan yang luar biasa. Disiplin ini yang membuatnya bisa menjalankan dua profesi sekaligus tanpa berbenturan. Disiplin ini pula yang selalu diajarkan pada anak-anak didiknya tanpa kenal lelah. Kunci keberhasilan adalah ketekunan, kerja keras, dan doa. Di Bali, semua ini dijalani dalam keseharian. Tak heran jika banyak bibit-bibit terbaik lahir dari pulau ini. Putra-putri Bali telah mengukir prestasi mereka yang gemilang. Pintu menuju kesuksesan telah terbuka bagi mereka. Masih panjang perjalanan dan perjuangan yang harus dilakukan. Dengan semangat dan kerja keras, prestasi demi prestasi pun akan datang. Honda DBL 2015 masih akan terus mengunjungi kota-kota lain di Indonesia. Menjemput semangat-semangat baru, menginspirasi, dan memupuk bakat pebasket-pebasket muda berbakat di seluruh Indonesia.